Tugas individu. Sidang BPUPKI pertama. Merujuk pada buku ajar pendidikan Pancasila oleh Irwan Gismi dan Yon Henry dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI menggelar sidang perdananya pada 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Hasil sidang BPUPKI pertama. Hingga akhir sidang pertama BPUPKI, kesepakatan mengenai rumusan dasar negara masih belum tercapai. Panitia 9 akhirnya dibentuk dengan tujuan menerima dan menengahi berbagai masukan. Panitia 9 dipimpin oleh Ir Soekarno dengan Moh Hatta sebagai wakilnya. Adapun anggota-anggota Panitia 9 adalah Mr. Achemat Subarjo, Daresmo Moh Hatta, Memfer Moh Yamin, Pember Muhammad Yamin, Kahar Wajid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosujoso, Hab Agus Salim, Nemfer Adot Maramis. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, kewarganegaraan, pendidikan, ekonomi hingga keuangan. Dalam sidang kedua tersebut, banyak usulan yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Agenda sidang BPUPKI kedua. Sebelum memahami sidang kedua BPUPKI membahas tentang apa, penting diketahui agenda sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli tahun 1945 di Gedung Chuo Sangiin, Jakarta Pusat. Berikut agenda sidangnya. Rancangan Undang-Undang Dasar, Kewarganegaraan dan Wilayah Negara, Susunan Pemerintahan Federalisme dan Unitarisme. Adapun berikut panitia kecil sidang BPUPKI kedua. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Soekarno. Panitia Pembelaan Tanah Air yang dipimpin oleh Abikusno Cokrosujoso. Panitia Ekonomi dan Keuangan di mana Muhammad Hatta sebagai pemimpinnya. Hasil sidang BPUPKI kedua 10-17 Juli tahun 1945. Hasil sidang kedua BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara dan rancangan UUD. Panitia menyetujui rancangan preambul yaitu Piagam Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Berikut hasil sidang selengkapnya. 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil atau Panitia 9. 2. Perancangan Pernyataan Indonesia Merdeka. Panitia Perancang UUD dari BPUPKI 14 Juli tahun 1945 memberikan laporan hasil kerjanya berupa Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau yang dikenal Declaration of Independence. Pernyataan Indonesia Merdeka tersebut diambil dari Piagam Jakarta. 3. Perancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain itu, dihasilkan juga rancangan pembukaan UUD yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. Perbedaannya terletak dalam kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Indonesia memiliki pemeluk agama yang beragam. Rumusan dasar negara pun berakhir pada sidang BPUPKI kedua. 4. BPUPKI menerima sejumlah hasil kerja. Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI juga menerima sejumlah hasil kerja dari 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosujoso. BPUPKI juga menerima hasil kerja dari 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi yang diketuai Moh Hatta. 5. Membahas masalah pokok rancangan UUD. Pada sidang BPUPKI kedua, ada 3 masalah pokok dalam rancangan UUD yang disampaikan oleh Soekarno yaitu sebagai berikut. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal UUD tahun 1945.
Ada juga rincian batang tubuh UUD tahun 1945. Terima kasih.